Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrudin Haq. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pembentukan hukum. A. Konsep pembentukan hukum. Pembentukan hukum dalam sistem hukum pada dasarnya ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat dan oleh kualitas pembentuknya. Karena orang-orang akan selalu berubah sesuai dengan kondisi dan kualitas penyusunnya, juga seiring dengan perubahan kekuasaan politik. Kebijakan pembentukan hukum ke depan diarahkan pada: pertama, pembentukan hukum diarahkan untuk menciptakan suatu kepastian hukum guna mencapai ketertiban, keteraturan, kedamaian, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kedua, pembentukan hukum baik berupa peraturan perundang-undangan maupun aspek formil lainnya harus bersumber pada nilai-nilai moral, agama, kesusilaan, kesopanan, adat kebiasaan, dan norma sosial lainnya sebagai nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat. Ketiga, penegasan the living law dalam masyarakat dan kearifan lokal yang bersumber pada adat atau nilai-nilai hidup berkembang dalam masyarakat sebagai sumber hukum. Yang kedua, pembentukan hukum melalui legislatif. Legislatif sering dinamakan sebagai badan atau dewan perwakilan rakyat. Nama lain yang sering dipakai juga adalah parlemen, kongres, ataupun asembli nasional. Dalam sistem parlemen, legislatif adalah badan tertinggi yang menuju eksekutif. Sedangkan dalam sistem presiden, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial ini, legislatif berfungsi sebagai penetapan undang-undang yang terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sejatinya, sebagai eksekutif, Presiden memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang. Namun, dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia, Presiden menempati posisi yang tidak tegas sebagai eksekutif murni. Fungsi legislasi harus dilihat secara utuh, yaitu dimulai dari proses pengajuan sampai menyetujui sebuah RUU menjadi undang-undang. Ketimpangan fungsi legislasi menjadi semakin nyata dengan adanya pasal 20 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan DPR. Tidak hanya itu, pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945 secara eksplisit menentukan bahwa fungsi legislasi hanya dimiliki oleh DPR. Yang ketiga, pembentukan hukum melalui eksekutif setelah otonomi daerah. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur bahwa salah satu materi muatan peraturan daerah adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam pengertiannya, penyelenggaraan otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat pada wilayah daerah itu sendiri. Kewenangan daerah otonom ini diberikan kepada daerah yang dilaksanakan untuk melaksanakan urusan pemerintah konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang kemudian dibagi menjadi pemerintahan wajib dan pemerintahan pilihan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota yang tercantum dalam lampiran undang-undang tersebut. Yang keempat, pembentukan hukum melalui yudikatif. Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, rumusan tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya ditemukan pengaturannya dalam penjelasan pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan karenanya harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Demi terselenggaranya hukum negara Republik Indonesia. Selanjutnya, menurut ketentuan pasal 2 undang-undang tersebut, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.